akan melanjutkan acara selanjutnya, yaitu safety digital atau keamanan digital. Dalam kesempatan kali ini akan disampaikan oleh Bapak Dandi Wicaksono. Untuk itu kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sehat, salam literasi digital. Bapak dan Ibu peserta literasi digital sektor pemerintahan Kementerian Agama yang berbahagia, izinkan saya Dandi Wicaksono. Saya adalah Pranata Komputer Ahli pertama di Sekretariat Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama. Dalam hal ini mendapatkan kehormatan untuk menyampaikan materi tentang antisipasi keamanan dan keselamatan digital. Baik, di akhir sesi ini, Bapak dan Ibu nanti diharapkan setidaknya memiliki kesadaran tentang bagaimana cara mengantisipasi keamanan dan keselamatan digital di sektor pemerintahan. Kemudian Bapak dan Ibu setidaknya minimal mengerti atau mengetahui tentang dampak positif dan negatif tentang digitalisasi, serta setidaknya mengetahui uh, manajemen resiko secara standar atau minimal dalam bertransaksi di dunia digital. Baik, Bapak dan Ibu yang berbahagia, kita sama-sama tahu bahwa saat ini kita hidup di dua dunia yang berbeda, tapi dijalankan di waktu yang sama. Kita berada di dunia nyata, tapi juga kita pada saat yang sama berada di dunia maya. Nah, baik di dunia nyata maupun di dunia maya, kita punya value atau ada tata bagaimana cara kita bersikap dalam kehidupan nyata, dan itu juga harus diterapkan dalam dunia maya, sehingga apapun yang kita lakukan dalam dunia maya dapat memberikan manfaat. Nah, digitalisasi dalam dunia yang saat ini sedang kita laksanakan ini memiliki dua aspek, baik itu dampak positif maupun dampak negatif. Nah, dampak positifnya yang paling kita rasakan saat ini, pertama dari segi efisiensi. Kita tahu saat ini jumlah pegawai Kementerian Agama ini saat ini kurang lebih sekitar 230.000 untuk ASN-nya. Data di EPA, penyuluh agama ya, di Kementerian Agama, jumlah penyuluh agama saat ini ada 5.000 sekian orang untuk ASN. Bahkan yang lebih hebat lagi, jumlah penyuluh agama yang honorer atau non ASN sejumlah 62.000. Bayangkan kalau jumlah data angka itu semuanya mengajukan data secara manual, ya, kita mengirimkan paper base gitu ya, misalkan kayak dokumen mutasi, pengangkatan, absensi, surat izin, semua dalam kertas. Berapa banyak tumpuk kertas yang bisa kita. Tapi kalau saat ini kita sudah beralih ke dalam dunia digital, dan saat ini kita juga sama-sama tahu bahwa kita sudah dicanangkan bertransformasi digital oleh Pak Menteri Agama. Kita saat ini sedang memiliki aplikasi pusaka ya, dengan dasar surat edaran 37 tahun 2022 per Juni 2023, seluruh layanan publik Kementerian Agama dan pelayanan administrasi harus sudah terintegrasi di sana. Maka Bapak dan Ibu, saya yakinnya di awal tahun ini kita semua sedang belajar melakukan efisiensi dalam berbagai bidang pekerjaan kita lewat pusaka. Nah, dengan adanya pusaka atau aplikasi-aplikasi pembantu kita dalam dunia digital dalam pekerjaan kita di Kementerian Agama, kita harapkan mudah-mudahan pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan dapat lebih cepat dan lebih efisien. Kemudian dari dampak positif juga kita lihat pertumbuhan ekonomi di dunia digitalisasi. Bapak dan Ibu, saya mau memberikan contoh ya, bahwa saat ini salah satu bidang pekerjaan yang sedang disukai oleh publik kita adalah bidang dalam dunia konten kreator ya. Nah, kita sering
sering melihat gitu para konten kreator, youtuber, selebgram itu dengan mudahnya mendapatkan pundi-pundi rupiah ya. Pertumbuhan ekonomi kita bisa jadi lebih sangat cepat gitu dengan seperti itu. Nah bahkan anak-anak zaman sekarang kalau ditanya mau jadi apa nanti, bukan jadi pilot, bukan jadi polisi, tapi malah mau jadi youtuber, mau jadi konten kreator, bahkan mau punya perusahaan startup gitu ya. Nah ini salah satu perubahan dinamika pertumbuhan ekonomi yang sudah memang nyata di depan kita gitu ya. Pada giliran nanti akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi bangsa secara keseluruhan. Nah, kemudian dari segi aksesibilitas, Bapak dan Ibu saat ini kita sudah mencoba saat mulai pandemi kemarin work from everywhere ya. Kita coba bekerja lewat dari manapun, kapanpun gitu ya. Kita bisa mengambil data kapan aja kita butuhin dari ya seperti drive, kemudian cloud dan sebagainya, sehingga tidak perlu lagi kita datang ke kantor ambil data kemudian kita melakukan proses data. Ada keterbatasan mobilitas di situ, dan tapi semuanya dipecahkan oleh digital elektronik secara digital. Kemudian dari segi kemudahan komunikasi, Bapak dan Ibu, para penyuluh pasti saat ini memiliki grup-grup komunikasi ya bagi penyuluh di wilayahnya, menggunakan WhatsApp group, Telegram, atau bahkan lewat Instagram untuk mempublikasikan kegiatan-kegiatannya. Itu adalah salah satu kemudahan komunikasi yang diserahkan atau diberikan dari proses digitalisasi yang sedang kita lakukan. Nah, saat ini dengan komunikasi seperti itu tidak ada lagi batas jarak, wilayah, negara dan sebagainya. Karena pada saat yang sama kita bisa berkomunikasi dengan teman-teman kita, dengan kolega kita, relasi kita yang berada di luar negeri sana jauhnya. Pada saat yang sama kita bisa melaksanakan meeting dengan pimpinan kita di lewat Zoom, misalkan Zoom meeting, kemudian Google Meet dan sebagainya. Ini membuat kita sangat mudah dalam melaksanakan komunikasi tanpa terbatas jarak, ruang dan waktu. Kemudian karena digitalisasi, kita dipaksa berinovasi dan juga kita dipaksa untuk mendapatkan edukasi yang lebih pelan. Contohnya ketika pandemi kemarin, kita dipaksa membuat sebuah cara bagaimana transfer knowledge dilakukan dengan menggunakan teknologi. Banyak pelatihan jarak jauh, kemudian banyak metode-metode pelatihan yang sifatnya online. Badan Litbang dan Diklat sendiri sudah berinovasi menggunakan PJJ, pelatihan jarak jauh bagi para penyuluh, kemudian guru, kemudian juga ada MOOC yang terbaru, Massive Open Online Course yang bisa menggrab ribuan orang dalam satu kali pelatihan yang bisa dilaksanakan dengan sangat presisi sesuai dengan kurikulum yang berlaku. Nah, ini adalah merupakan dampak-dampak positif dari digitalisasi yang sedang kita lakukan. Transformasi digital adalah salah satu semangat Menteri Agama kita. Oke, kemudian ini beberapa contoh ya. Ada hiburan kita sekarang sudah bukan stasiun TV lagi. Kemudian sekarang kita lebih beralih kepada saluran-saluran channel digital ya. Kita juga sekarang punya pusaka untuk membantu proses bisnis kita di Kementerian Agama. Banyak lagi dampak-dampak positif. Ada juga belanja online. Bapak dan Ibu penyuluh pasti sering melaksanakan belanja online, apalagi kalau udah mau awal bulan begini nih, biasanya udah Harbolnas gitu ya. Itu paling sering. Kemudian pembayaran juga kita dipermudah pakai dompet digital, tinggal scan. Nah, kemudian ada juga transportasi pun dipermudah. Ada transportasi online gitu dan sebagainya. Baik. Tentu ketika ada dampak positif, ada juga dampak negatif. Nah, dari dampak negatif ini yang paling kami soroti adalah pertama, disrupsi pekerjaan. Saya menggunakan kata disrupsi karena lebih halus lah. Kalau kerugian pekerjaan saya rasa sebenarnya relatif, tapi kalau disrupsi pekerjaan pasti. Kalau Pak Sekjen tadi, Pak Nizar, sudah menyampaikan bahwa ada beberapa bidang pekerjaan di Kementerian Agama yang hilang, itu pasti. Karena dalam konsep disrupsi ini, bagi mereka yang tidak mau berubah dengan konsep digital pasti akan tereliminasi.
Tapi dari sisi pekerjaan pun sebenarnya memiliki efek positif karena tidak ada lagi duplikasi data, tidak ada lagi duplikasi proses maupun duplikasi kewenangan, sehingga yang membuat pekerjaan-pekerjaan tersebut menjadi lebih efisien. Tapi di sisi lain memang terlihat sepertinya ada beberapa lapangan pekerjaan yang terpaksa hilang, padahal tidak, bukan hilang, tapi memang beralih ke dalam bentuk lain. Misalkan tadinya ada pembuat laporan di unit kerja kita ya, membuat laporan tiap bulan dalam bentuk Excel, dalam bentuk kertas dan sebagainya gitu ya. Sekarang laporan bisa di-download dari aplikasi, misalkan dari EPA atau dari Pusaka dan sebagainya. Tapi kita tetap memerlukan ada verifikasi. Nah, tadinya yang bekerja di bidang pembuatan laporan bisa dialihkan dalam bentuk kegiatan verifikasi. Tapi sekali lagi, dampak negatif ini bisa dilihat dari dua kacamata yang berbeda. Bagi Bapak Ibu yang mau berubah atau menyesuaikan dengan keadaan transformasi ini, Bapak dan Ibu saya pastikan pasti bisa melihat dampak negatif ini sebagai hal yang positif. Selalu seperti itu. Nah, kemudian ada lagi isolasi sosial. Bapak Ibu, jangan sampai kita sebagai ASN ini menjadi salah satu pelopor isolasi sosial. Artinya gini, tidak ada lagi eksklusivitas bahwa hanya kita berkomunikasi hanya dalam grup-grup yang kita buat di WhatsApp, kemudian grup misalkan di Telegram gitu ya. Kita hanya berkomunikasi dalam komunitas itu. Padahal sebagai perekat persatuan bangsa sebagaimana yang Prof Dana tadi sampaikan itu ya, ada juga cara kita untuk harusnya bisa memperekatkan hubungan persatuan dengan cara tetap melaksanakan komunikasi secara di dunia nyata secara langsung, tapi digital pun dilakukan untuk mempererat lebih kuat persatuan dan kesatuan kita. Nah, supaya nantinya ke depannya kita bukan generasi nunduk ya, jangan sampai seperti itu. Jangan sampai kita jadi generasi yang tertunduk aja, karena sebagian orang ketika berkumpul gitu semuanya nunduk semuanya. Bukan tawadu kalau dalam Islam, tapi itu karena mereka sibuk dengan gadgetnya masing-masing. Cybercrime yang ketiga ini yang paling penting. Ini yang kemarin baru ramai banget. Bapak Ibu hati-hati ya, kalau seandainya kegiatan peretasan, pencurian identitas, phishing itu sangat nyata di depan kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu jangan sampai menjadi korban. Saya doakan mudah-mudahan tidak ada satupun peserta literasi digital ini dan semua kita menjadi korban phishing atau WhatsApp atau SMS ya dari nomor yang tidak diketahui. Hati-hati, walaupun itu sangat menjanjikan, misalkan Anda memenangkan 30 juta rupiah untuk sebagai ASN teladan di Kementerian Agama misalkan. Tapi kalau bukan centang hijau ya kalau di WhatsApp atau centang biru yang sudah terverifikasi di Instagram atau Facebook, itu patut dicurigai. Kemudian bahkan ketika Anda disuruh mengklik link di sini, misalkan Bapak Ibu yang non ASN, ada kemarin pembukaan pendaftaran P3K. P3K kemudian Bapak Ibu mendapatkan SMS untuk melakukan pendaftaran, upload data-data pribadi, KTP, KK, SK dan sebagainya. Wah, itu bisa jadi makanan empuk gitu. Karena hanya dengan bermodalkan KTP, dan nomor handphone 5 orang yang kita tahu, Bapak dan Ibu sudah bisa mengajukan pinjol pinjaman online. Kemudian Bapak dan Ibu bisa mendapat yang ditagih adalah orang-orang yang ada di dalam KTP dan nomor handphone tadi. Makanya sangat hati-hati, data-data pribadi kita jangan pernah disebarkan secara bebas gitu ya di media sosial, apalagi di media online. Kebiasaan yang buruk adalah kita sering mengupload data pribadi kita tanpa sadar. Misal kita mengupload foto KTP di WhatsApp group, mungkin untuk keperluan lain, data dan sebagainya. Tapi manakala ada 1-2 orang yang menyalahgunakan itu akan menjadi bahaya. Kemudian sering lagi biasanya bagi Bapak Ibu yang sering berperjalanan, foto boarding passnya Bapak Ibu foto, kemudian taruh di Instagram. Itu sangat bahaya karena ada beberapa informasi-informasi penting pribadi yang bisa disalahgunakan. Maka baik lagi, etika ya, tadi yang sudah disampaikan Mas Wanto, etika bagaimana cara kita bersikap di dunia digital itu sangat amat tergantung dari kita pribadi.
keempat, Bapak Ibu, jangan sampai kita menjadi orang yang ketergantungan. Hati-hati. Bapak Ibu mungkin sering ya, mending ketinggalan handphone daripada ketinggalan dompet, daripada ketinggalan kunci. Kalau ketinggalan handphone, hilang handphone, itu udah pasti kayaknya dunia kiamat. Jangan sampai kayak gitu. Kita masih bisa melakukan pekerjaan, kita masih melakukan kegiatan, memang penting, tapi jangan sampai itu menjadi sebuah hal yang sangat vital bagi hidup kita. Karena banyak kegiatan-kegiatan yang masih bisa kita lakukan, berkreativitas, berproduktif gitu ya, dengan tanpa gadget yang ada di dunia. Itu akan sangat sangat merugikan kita sendiri. Kekurangan privasi. Bapak Ibu hati-hati ketika install aplikasi yang ada di dunia maya yang tidak terverifikasi atau yang tidak terverified gitu ya, itu sangat mungkin atau sangat rentan privacy data Bapak dan Ibu di dalam gadget Bapak dan Ibu akan bisa salah gunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab. Misalkan Bapak Ibu pernahkah mengecek settingan privasi di aplikasi Bapak dan Ibu, walaupun Bapak Ibu download dari sumber yang terpercaya, misal sebut saja Play Store ataupun App Store. Settingan privasi itu kadang-kadang your current location dicentang, kemudian your cache data disentang. Itu kan data-data yang kita lakukan saat kita browsing, saat kita berjalan kemana-pun. Jadi jangan heran, dimanapun Bapak berada, Bapak dan Ibu sudah memberikan lokasi, misalkan lokasi terkini Bapak dan Ibu. Itu kan adalah data privasi yang kita sekarang ini berkurang, karena kita bisa tanpa sadar sebenarnya kita memberikan informasi tersebut kepada pihak yang tidak terlalu membutuhkan kecuali kita sendiri. Nah, terakhir nomor 6 nih, dampak lingkungan. Hati-hati. Makin banyak gadget yang diproduksi berarti mencemari lingkungan, mencemari kualitas udara dan sebagainya. Tapi yang paling lagi booming, adanya handphone yang meledak di salah satu maskapai ketika akan take off, menyebabkan kepanikan yang menyebabkan hampir saja terjadi kecelakaan di dalam pesawat. Itu adalah salah satu contoh ya, karena mungkin si pemilik handphone lagi intensnya menggunakan handphone tersebut sehingga panas sampai meledak dan membakar karpet di pesawat maskapai tersebut. Ini salah satu contoh ya. Karena ternyata nggak seluruh gadget kita ini sudah terproteksi atau secara aman. Karena banyak juga ya, beberapa tahun yang lalu juga kita dengar beberapa merek juga dilarang masuk pesawat karena meledak dan sebagainya. Itu salah satu contoh dampak negatif. Nah, Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu menjadi salah satu pelaku kejahatan di dunia maya tanpa sadar. Ini yang sering terjadi. Kita sering mendapatkan berita-berita hoax, ujaran kebencian di WhatsApp grup secara personal gitu ya. Kemudian dengan tanpa sadar entengnya kita memforward ke beberapa grup, ke seluruh kontak yang ada teman kita. Jangan sampai ketika informasi tersebut menjadi bola panas ya, kemudian ditangani oleh tim cyber kepolisian, kita terseret gitu. Coba baca dulu, cari informasinya, jangan sampai Bapak dan Ibu menjadi salah satu mata rantai dalam penyebaran hoax, kemudian ujaran kebencian dan sebagainya. Itu salah satu tindakan pidana. Ya. Undang-Undang ITE pasal 26, penyebaran informasi pribadi tanpa hak, itu bisa dipidana. Pasal 27 disebutkan kalau misalkan penyebaran tanpa hak tersebut dapat didenda paling banyak 3 miliar atau 9 tahun kurungan penjara, kurang lebih seperti itu. Itu sangat hati-hati Bapak Ibu, jangan sampai dengan mudahnya Bapak dan Ibu terjebak dari resiko individu. Kita masuk ngomong individu dulu. Oke. Nah, bagaimana dengan manajemen resiko keamanan digital? Nah, ini sebagai penyelenggara negara kita perlu minimal IT governance lah. IT governance atau standar operasional prosedur untuk melaksanakan proses transaksi digital atau transaksi elektronik. Minimal yang Bapak dan Ibu perlu pahami, manajemen risiko secara sederhana. Mulai identifikasi dulu.
kira-kira resiko yang terjadi kalau Bapak dan Ibu melakukan transaksi digital. Analisa dampaknya. Kira-kira apa yang akan terjadi dengan saya atau dengan keluarga atau dengan orang lain. Tindakannya, Bapak dan Ibu coba buat sebuah tindakan preventif, langkah-langkahnya, dan kemudian atau penyelamatan kalau memang resikonya terjadi. Dan evaluasi apakah hal tersebut sudah baik dan lakukan lagi kembali ke identifikasi. Itu konsep manajemen risiko sederhana dalam keselamatan digital. Dan Bapak dan Ibu tolong diperhatikan dengan baik, jangan sampai minimal kita aware lah. Self awareness kita tolong ditingkatkan supaya jangan sampai kita menjadi korban atau bahkan pelaku dari tindakan kejahatan di dunia digital. Oke, dari sini mungkin saya punya 10 tips yang coba akan kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu. Tadi mungkin sudah disampaikan juga oleh para narasumber yang lain. Mulailah ganti password Bapak Ibu dengan kombinasi huruf kapital, non kapital, angka dan karakter. Jangan gunakan nama Bapak Ibu, tanggal lahir, nama anak gitu ya, apalagi sampai password dan username-nya dikasih kepada lewat WhatsApp gitu. Itu sangat bahaya banget ya. Bagi negara perbankan. Kedua, tadi yang saya sempat singgung tentang pengaturan privasi, mulai cek aplikasi-aplikasi yang dibutuhkan dalam gadget Bapak dan Ibu apa saja. Kalau memang sudah tidak dibutuhkan, jangan terlalu banyak. Dan memang kalau ketika yang dibutuhkan, cek lagi settingan privasinya. Apa data yang dikirim kepada penyedia aplikasi. Jangan sampai data-data pribadi, misalkan lokasi yang tidak saat itu dikirim, kemudian histori pencarian dan sebagainya itu dapat diolah menjadi hal yang mungkin bagi orang yang tidak bertanggung jawab menjadi hal yang sangat berbahaya begitu. Yang ketiga, hati-hati yang tadi saya bilang, jangan pernah mengunggah data pribadi pada platform digital secara sembrono. Ya, secara sembrono artinya gini, jangan sampai mengunggah data pribadi ke media sosial hanya untuk sekedar media. Jangan sampai mengunggah data pribadi hanya untuk sekedar mendapatkan like, ya. Jangan sampai hanya data pribadi tanpa kita tahu kemana sebenarnya data pribadi itu hindari membagikan data pribadi dan data orang lain, ya. Jangan pernah men-share kalau kita sampai kepada kita, jangan pernah di-share kalau memang data orang lain hanya untuk misalkan memang keperluan institusi. Dan hati-hati, ini yang paling sering, jangan menggunakan wifi publik secara sembarangan. Maksudnya boleh, nggak ada masalah menggunakan wifi publik ya, tapi ketika Bapak Ibu bertransaksi di dunia digital, misalkan login ke dalam akun Bapak Ibu, kemudian melaksanakan transaksi keuangan, kemudian pokoknya data-data yang sifatnya pribadi, kegiatan pribadi, jangan menggunakan wifi publik. Gunakan data seluler Bapak dan Ibu masing-masing, karena setidaknya ada penanggung jawab keamanan di situ. Kalau data kita bocor dan sebagainya, kita bisa tuntut data penyedia data seluler. Tapi kalau misalnya kita menggunakan wifi publik, nggak ada yang bisa gitu. Hati-hati. Kemudian pastikan Bapak dan Ibu tahu fungsi aplikasi. Jangan main asal install. Komputer Anda saat ini sedang terkena virus, klik OK. Jangan. Handphone Anda sedang bermasalah atau sedang tidak dalam kondisi yang baik, update. Jangan, lihat dulu. Jangan sembarangan mengupdate, jangan sembarangan menginstal, ya. Kemudian kalau memang itu update, pastikan update perangkat lunak Bapak dan Ibu dari sumber yang terpercaya, ya, dari providernya. Dan jangan ada komunikasi kalau komunikasi mencurigakan, seperti tadi nomor yang nggak dikenal, nomor tidak bercentang hijau atau biru yang bukan dari kementerian atau pihak yang berbahaya, pihak yang sudah terverified oleh provider. Dan hati-hati nih, yang paling sering, kita sering menggunakan email pribadi untuk pekerjaan institusi. Data-data Kementerian Agama tanpa sadar kita kirim lewat email Google, email Yahoo, ataupun email pribadi lainnya, yang pada saat yang sama sebenarnya Bapak dan Ibu memberikan data kementerian kepada server milik orang lain. Kementerian Agama
Agama apakah menyediakan? Menyediakan. Seluruh ASN Kementerian Agama saat ini sudah diberikan akun email masing-masing menggunakan nip@kemenak.go.id. Diakses melewat mail.kemenak.go.id. Jadi tidak ada alasan Bapak Ibu yang ASN nggak menggunakan email corporate atau email kementerian untuk pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya institusional. Baik Bapak Ibu, saya sampai di kesimpulan ya. Dalam keamanan digital ini, Bapak dan Ibu jangan sampai atau meningkatkan kewaspadaan, jangan sampai terjebak dalam kondisi-kondisi atau risiko individual. Kemudian minimal Bapak dan Ibu tahu manfaat dan dampak positif dan negatif dari kegiatan digital yang Bapak Ibu lakukan, dan hindari tanggung jawab atau SOP yang tidak jelas atau belum ada Bapak Ibu lakukan dalam transaksi digital. Terakhir saya punya closing statement, bukan ombaknya yang terlalu besar, tapi perahunya yang terlalu kecil. Bukan internetnya yang nggak aman, tapi kesadaran digitalnya yang mungkin masih kurang. Baik Bapak dan Ibu, saya Dani Wicaksono, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Santi Santi Om, Namo Buddhaya, salam kebajikan dan salam literasi digital. Terima kasih.